mengenai khodok dan khodar. Pada waktu di zaman azali semua sudah ditentukan oleh Allah khodoknya. Nah, misalnya ada yang si salik itu pada masa tertentu akan mendapatkan rezeki yang sifatnya dunawiyah ataupun ilmu rohaniyah, itu si salik ini diikhtiarkan oleh Allah untuk menjemput. Dan ketika misalnya di zaman azali itu ketetapan Allah itu, kemudian si salik ini berdoa dengan bertajali, apakah ketetapan Allah itu bisa dirubah? Yang ketiga, masih masalah doa. Sebenarnya kita ini sebaiknya itu bagaimana? Karena kita ini kebanyakan di makom salik ya, disalik dan atau wasil itu sebaiknya itu kita itu sebaiknya itu berdoa apa tidak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa untuk menebang pohon basariyah itu tidak mudah gitu. Dan sering si salik ini kadang-kadang itu waktu dihadapkan pada realitas hidup, misalnya kesempitan, baik kesempitan duniawiyah ataupun persoalan duniawiyah, itu kadang-kadang itu meskipun si salik ini sudah merobohkan atau menumbangkan pohon basariyah itu, ketika dihadapkan persoalan itu tumbuh lagi. Nah, ini sebetulnya apa yang bagaimana menyiasatinya gitu, supaya pohon basariyah ini betul-betul ditumbangkan gitu untuk selamanya gitu. Kemudian yang kedua, ini keluar dari materi kita mengenai khodok dan khodar. Pada waktu di zaman azali semua sudah ditentukan oleh Allah khodoknya. Nah, misalnya ada yang si salik itu pada masa tertentu akan mendapatkan rezeki yang sifatnya dunawiyah ataupun ilmu rohaniyah, itu si salik ini diikhtiarkan oleh Allah untuk menjemput. Dan ketika misalnya di zaman azali itu ketetapan Allah itu, kemudian si salik ini berdoa dengan bertajali, apakah ketetapan Allah itu bisa dirubah? Yang ketiga, masih masalah doa. Sebenarnya kita ini sebaiknya itu bagaimana? Karena kita ini kebanyakan di makom salik ya, disalik dan atau wasil itu sebaiknya itu kita itu sebaiknya itu berdoa apa tidak gitu. Sambut. Ya, saya kira itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat,
bahwasannya ketika si salik itu betul-betul sudah Allah katakan sudah sampai bertemu Allah, atau si salik itu sudah menyandang derajat yang paling luhur atau rahmat yang kekal, anugerah yang kekal, miturut sistem si salik itu dimasukkan terlebih dulu makomnya adalah makom mahfud. Mahfud, makom di mana si salik niki dalam satu hari satu malam masih ada kepleset. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Pertama musyahadatul fana, kedua kamil. Ini golongan mahfud. Padahal ini sudah wusul. Sifana ini antara hati bersaksi terhadap wujud sejatine Allah dan wujudnya makhluk, masih banyak wujudnya makhluk. Kepreset. Dari pertanyaan jenengan bagaimana sekiranya tidak kepreset, lewati dulu. Kalau kamil malah kebalikannya. Dia hatinya bersaksi suatu saat akan juga, walaupun sedikit tapi pasti terjadi, bersaksi merasakan makhluki. Lah itu. Dan ini adalah sebagai sunatullah, sebagai prosesi salik itu tadi. Setelah dia itu sudah wusul, disebut wasil, dia itu ngalami hal seperti ini. Mengapa demikian? Inilah pentingnya mengapa Al-Quran menyampaikan uzkurullaha dzikron katsiron. Inilah maksudnya dikongkon terus sampai berzikir. Karena berzikir terus menerus itulah nanti akan melewati proses niki. Yang kedua adalah maqamul baqa. Makom di mana kok makomul baqa, makomul maksum Pak, nyun sewu. Makom maksum niki. Ini adalah baqa. Kalau ini maklum Pak, 24 jam niku mboten wonten sakwiji ae bersaksi selain Allah mboten enten. Hati loh, bukan jasmani, ya dah. Hati. Kalau dia itu diletakkan Allah di khos, saakale akhirnya ya iku wong gendeng. Dijak komunikasi nggak bisa dan lain sebagainya. Sudah meninggalkan pergaulan apapun, anak, istri, kerjaan sudah ditinggalkan. Sistem majedub lah ya niku loh. Tapi kalau Allah menaruh di dalam khawasul khawas, hati aja, matanya hati nggak bisa memandang wujudnya selain Allah, nggak bisa, karena memang sudah nggak ada, udah nggak muncul lagi nih, nggak muncul. Walaupun secara dohir mata ini memandang seakan-akan dunia iki sewujud, tapi dalam hati, ya itulah nyata wujud batin lan dohire Gusti Allah. Mungkin sampai ingat keterangan di syariat dulu. Besok ning akhirat iku Allah lahir batin bisa dilihat. Lah ngoten nggih. Nek ning dunya tok batin tok. Lah ngoten ta? Ya niki maksudnya. Sebetulnya ini maksudnya. Jikalau jenengan menginginkan gak kepleset blas, ya lungguh ning maksum. Lah
jenengan longgone maksum sing ngelungguhaken sinten? Sampai nek kepingin lungguh maksum, ojo duwe kepingin lungguh maksum. Nek sampean tasik wonten kepinginan lungguh maksum, sampean berarti tasik wonten kepentingan nafsu. Mboten saged. Lah terus piye? Ya sudah, apa yang menjadi tugas sampean dzikir, ya kuwi dzikir. Engko buahe Allah sendiri yang apa? Yang membiji kok Allah sendiri. Kita salik memang Pak ketika saat proses ilmu tujuannya solo kan supaya wusul, ya ta ya. Tapi ketika jenengan solo enggak boleh ati sampean iku nyun sewu kedorong kepinginan wusul mboten angsal. Nek secara ilmu memang Al-Qur'an ya ngomong liman kana yarjullaha, bagi orang yang hatinya keinginan untuk bertemu Allah berarti harus ada keinginan. Nggak ngerti. Tapi ketika berjalan udah akses mawon dilakukan, urusan wusul iku urusane Gusti. Ya niki Pak sing kula maksud tawakal. Makanya bidayah apabila awal bidayah sisalik benar, mongko mesti wusul. Nihayahnya mesti bener. Lah iku mang sampean wis lepas keakuan diri, berarti kan gak ono karep makhluke. Lah ngoten ta? Sing duwe karep berarti sinten? Lah nek sing duwe karep Gusti Allah gak suwe-suwe Pak. Tes ya wis. Pun itu yang pertama. Kedua tentang masalah qada dan qadar. Oke, qada dan qadar apakah bisa dirubah dengan doa itu? Terus yang berikutnya, kita yang sudah wasil itu apakah masih dibutuhkan untuk berdoa? Ngeten Pak. Ud'uni astajib lakum. Iki Quran. Jalu osiro ni ingsun. Kebanyakan ingsun itu kan pada umumnya orang-orang kan isine kan niki Pak. Niki lho. Kebanyakan kita itu kita berdoa itu hati kita menghadap ini. Bentuk karep gedene hasile maksud sing ana hubungane dengan apa yang ada di langit dan di bumi. Padahal nek boleh kalau saya katakan ni itu kembali kepada Allah. Makanya di sini ada syarat yang disembunyikan apa? Jikalau kamu itu betul-betul mintanya terhadapku, berarti jenengan kudu makrifat dulu. Astajib, jawabane niki mongko tak sembadani. Kebanyakan kita umat manusia mboten ini wajah tu wajah, tapi menghadap langit dan bumi. Lah niki kan Qur'ane salah perilaku kita. Nek Qur'ane mboten salah, kita yang menerapkan maksudnya Qur'an iku salah. Lah ngeten iki diarani ngubah Qur'an gak gelem. Ayo. Kita dituduh untuk merubah maksud Al-Qur'an, enggak mau kita. Padahal praktek kita salah. Sebelum astajib itu kan jawab tuh Pak. Di mana ada jawab mesti ada syarat. Mana syaratnya? Jikalau kamu betul-betul mintanya terhadapku, ku Allah, maka astajib. Artinya ati jenengan harus menghadap pada Allah dulu. Lah ketika jenengan menghadap, apa tujuannya sampean menghadap?
Dan siapa yang diizinkan hamba yang dikehendaki Allah menghadap siapa? Hanya satu, hati orang-orang yang sudah tumbang pohon basariah tadi. Tumbang. Lah bagi kita yang ada di Mahfud, wis tumbang, Pak. Tangi maneh. Tumbang, tangi maneh. Ini pohon ajaib, Pak, memang ini. Pohon ajaib. Makanya bahasa Quran itu sajarah, beliau itu buahnya khuldi. Padahal aslinya adalah sahwatud dunya. Ada di situ. Kalau jenengan betul-betul menghadap kepada Allah, maka yang dimaksud doa, memohon, mingkem sampean gak wani ngomong. Inilah jawaban. Jawaban apakah wasilun iku butuh berdoa? Sebab apa? Gak njaluk lho wis eruh, gak njaluk wis diwenehi. Artinya jikalau di dalam HP saya itu, Pak, di dalam HP ku memori ada gambar foto saya, ngapunten, tak buka muncul gambar badan. Kalau nggak ada di dalam memori itu gambar sing tak simpen, umpama nggak ada, tak buka koyo HP muncul gambar kula badan. Sama njaluk koyo apa sampak medet. Sampak medet ini mau muter-muter ya, sampak pegel. Kalau di situ enggak, di dalam kelis itu tidak ada gambar atau tidak ada perkara, tulisannya ya sampak medet ya wis mboten saged. Dan iki bahayane kan ngeten. Jikalau seseorang itu dikasih Allah tahu apa gambar yang ada di memori, orang itu tidak akan bersosialisasi dengan manusia. Karena apa? Alah kabeh nek pancen ono gambar yo mesti metu gak yo gak. Lah apa aku soro-soro ikhtiar usaha. Lah ngoten nggih? Itu pasti. Padahal wujud sampean ikhtiar usaha itu bagaimana caranya? Itu adalah file gambar yang ada di memori sebetulnya. Makanya antara doa dan peparing itu bagaimana, bukan ada dua. Ini kalau al-wasil paham. Kalau kita yang masih salik, apalagi kita masih ubat, ya mboten paham. Sehingga jikalau beliau al-wasil itu berdoa, niku mboten berdoa, Pak. Mboten berdoa. Cuman jenengan ajak dengan kita mendengarkan Allahumma doa, nah ngoten lho. Tapi hatinya mboten. Sebab ikhtiarnya sudah tidak menjadi ikhtiarnya doanya itu menjadi jawaznya Allah. Cuman kita nggak ngerti. Sehingga Allah batin, Allah dohir itu sudah tidak ada bedanya. Allah awal, Allah akhir sudah nggak ada bedanya. Sekarang kalau tanya, Allah zaman Nabi Adam, zaman Nabi Muhammad dengan Allah sekarang itu sama mboten? Lewis. Sama ya sudah. Protes mau kemana kita? Dan di situ Allah terkait masalah kodok dan kodar. Ono sing bi ghairi aklin, ono sing bi aklin. Ada yang bertentangan dengan akal, ada yang tidak. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Ya wis iku hak prerogatif Allah. Walaupun jenengan gak usah ngaji ndaki koyo ngeten iki, gak usah solok-solok sing disebutno berzikir terus, nek Gusti Allah narik sampeyan tanpa ada ilmu dan teori koyo ngono, saged mboten? Lah ya wis.
Makanya kita sing ndaki-ndaki belajar, ndaki-ndaki mujahadah, ati ojo kemerungsung. Makanya ikilah butuhe jenengan kali kula untuk menumbangkan pohon basariah ada di situ. Akhirnya jenengan kali kula mboten merasa lebih baik daripada orang lain. Innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah. Aku iki yo padha mbek awakmu, padha menungsone. Statusé makhluk menungso, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu ojo pujo aku, ojo puji aku, ojo njaluk tulung aku, ojo njaluk syafaat aku. Sebab sing duwe syafaat sing hanya bisa menolong ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa. Dan keberadaan dirinya awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Sebagai proses sampean kali kula, oke lah enggak apa-apa sampean bertanya Allah keberadaannya di mana. Nah, oke, itu kalau sebatas proses enggak apa-apa. Ini kan seakan-akan Allah bertempat toh Pak ya. Padahal Allah enggak butuh tempat. Tapi itu sebagai proses, enggak apa-apa ini salah. Tapi untuk proses sampean kali kula supaya bisa masuk di dalam pemahaman bahwasanya nanti kalimat Allah itu di mana enggak ada sudah. Enggak ada. Kita untuk mencari tujuan Pak, kita harus punya alamat. Alamatnya di mana ya? Masjid apa nih? Al-Fatah. Desanya Nglamong, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Sebelum kita berangkat harus punya itu Pak. Tempatnya di mana, alamatnya, jalannya menuju kemana, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai sudah ada di sini, masa bicara alamat? Bicara jalan? Lah mboten ta? Bicara syariat tumpaan? Mboten ta? Tumpaan ya sampean parkirno. Jalan thariqah wasilah ya sampean glendangno sampean tinggal. Lah. Kalau sudah di sini di musyahadah baru kalimah huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wis boten kanggo. Boten berlaku bagi jenengan. Makanya itulah yang dimaksud Allah itu tidak bertempat dan Allah tidak butuh tempat. Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Ya wis, jari wong Jawa Pak, jari wong Jawa. Iku panggonan kang den sucikake sing jenenge alam gung liwang liwung. Itulah yang dimaksud musyahadah. Itulah yang disebut sebagai makom ma'rifah. Kalau Kanjeng Nabi itu Sidratul Muntaha. Nek cara bahasa kita, kesadaran penuh mutlak bahwasanya kita itu Adam. Kita itu tidak wujud. Kesadaran hati kalau kita itu makhluk itu sudah tiada, enggak ada, enggak wujud. Itu kan bentuk wa inna ilaihi rajiun. Sebab gini, jikalau kau ingin tahu sebetulnya sejatinya siapa yang wujud, kembalilah ke asal kita. Asal kita enggak wujud Pak. Wujudnya sebab diwujudkan yang jenengan kembali ya kepada sesuatu yang tidak wujud tadi di tempatnya sendiri itu. Kalau jenengan sudah tiada, kalau jenengan sudah tidak wujud, maka disitulah akan nyata sebetulnya siapa yang wujud. Yaitu toh wa inna ilaihi rajiun. Ya ini yang dimaksud manunggaling kawula Gusti. Artinya
ketiadaan wujudnya Anda yang tadinya wujud di dalam wujud sejati. Apa bingung son aku son. Ngeten lho. Di dalam fasal 11 kitab Hikam niki Syekh Ibnu Athaillah iku dawuh, jikalau kau ingin betul-betul nyatakne wujude Allah, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen keakuanmu. Lho ngoten lho. Basariah tadi lho, Pak. Pendemen di bumi khumul dengan cara khalwat. Lah khalwate boleh berdiri, boleh sampai duduk, boleh berbaring dalam kondisi apapun khalwat. Aksesnya dzikir, kuncinya dzikir, miftahul hayahnya dzikir, untuk membuka musyahadah dzikir. Enggak kudu khalwat iku jenengan melebuk bolongane terenggiling niku lho. Gak metu-metu setahun misalnya, mboten. Sampean ning Sabin macul khalwat. Tarkibe khalwat kan yakfur bitaghut. Ati sampean iki adalah meninggalkan selain Allah. Berarti membersihkan keakuan diri dalam hal apapun. Setelah itu wahyu mimbillah, baru yang nyata adalah wujudnya Allah. Kalau kita ngomong bahasa iman, itulah iman yang ihsan nantinya jadinya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi si Wasil iku walaupun dia kelihatannya dohir Allahumma, asini ka Allahumma, mboten donga. Makanya pertanyaan apakah Wasil sik butuh doa? Gusti Allah butuh njaluk ta, Pak? Halo. Kalimat njaluk itu terkesan gak ikut memiliki. Padahal walillahil masyriqu wal maghrib, semua milik Allah. Apa mungkin Allah ikut njaluk? Nek menungsone kesebut njaluk atau memohon, berdoa, oke. Berhubung dia itu sudah lebur dalam ketiadaan, akhirnya muncul wujud kang sejati, maka disitulah letaknya kefahaman dia sebetulnya sudah tidak berdoa. Cetong ya? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau menceritakan tentang diri saya, Gus. Ketika saya sudah masuk pelajari ilmu ketauhidan, menjalankan dzikir sirru asrar, sekarang ini saya sering banyak lupa. Karena saya sering melepaskan akal dan pikiran. Saya sering memakai rohani. Pertanyaannya, apakah itu memang dampak dari dzikir sirru asrar? Yang kedua, Gus, dalam hati saya itu kadang terbesit, sewaktu-waktu Allah itu meletakkan saya di makam Majidubun, saya siap. Bahkan istri saya pun juga saya bilangi, bila mana sewaktu-waktu saya seperti orang yang gila, itu jangan dibawa kemana-mana, atau mungkin intinya ditambahnya kemana-mana, biarkan, itu adalah proses dari Allah. Nah, istri saya pun juga sering saya ajak ke sini, walaupun sebenarnya istri saya juga belum begitu tertarik dengan ilmu tauhid, tapi saya ajak, ya mungkin lambat laun dia akan tertarik. Apakah yang ada di benak saya seperti itu, di hati itu, suatu saat Allah akan memproses saya di Majidubun? Sementara pertanyaan seperti itu, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang semakin lama berjalan ke arah barat, otomatis semakin jauh arah timur yang ditinggalkan.
Siapa yang hatinya sibuk terus mengingat Allah, maka pasti Allah lupakan hati jenengan dari selain Allah. Otomatis. Apakah itu damak dzikir sur asar? Boleh. Boleh, saya katakan boleh. Sebab ngeten Pak, ketika seorang itu sudah melaksanakan dzikir tersebut, maka disinilah Allah akan menghadapkan posisi ruh, jiwa atau hati jenengan itu sudah merasa bahwasanya Allah itu dekat. Akhirnya disebut sebagai makom muraqabah. Setelah itu jenengan akan dihilangkan ingatan sampean dari perkara selain Allah, yaitu sering lupa gini lupa gitu. Itulah yang disebut fana. Setelah itu kefanaan, jikalau hati sudah difanakan Allah dari perkara selain Allah, maka masuklah disebut ma'rifat. Kan boten repot toh, kan boten angel toh. Sing penting ngeten jenengan, ya udahlah, apa yang menjadi tugas kita dari Allah yang diperintah dijalankan. Urusan nanti Allah meletakkan jenengan kejadapan atau tidak, iku urusane Gusti Allah. Sing penting jenengan kali kula niku daiman fi dzikri, kelanggengan di dalam zikir. Niki nek jenengan duweni keinginan untuk berjalan di atas jalan majdub, monggo kula nggih mboten menggak. Ngerti menggak nggih? Menghalangi. Taruhannya kose niku gede di mata manusia. Apa? Harus tinggalkan seluruh secara jasmani, tidak hanya rohani loh Pak ya. Jasmani, tinggalkan seluruh urusan-urusan yang berkenaan dengan makhluk. Istri ditinggal, anak ditinggal, kerjaan ditinggal, semuanya sosialisasi hubungan dengan manusia, perkumpulan apapun harus kita tinggalkan. Hanya satu, jenengan kali kula kedawaman hati itu gerak nih rasa mau nang Gusti Allah. Pun niku tok. Gampang nggih? Gampang. Bisa jadi jenengan walaupun lewat wasilun, artinya dohir tidak jenengan tinggalkan, bisa jadi jenengan itu nanti akan ditarik seperti majdubun, saged ugi. Sebab wong jadab iku durasine macam-macam. Kadang ya gur sak menit, kadang ya gur sak jam, kadang hitungan detik Pak. Apa sih jadab? Majdub. Ketari roh dari muraqabah ke fana disebabkan selain Allah termasuk dirinya itu sebagai makhluk sudah tidak ada. Persis seperti tiang tidur. Orang tidur kan macam kali. Ada yang bermimpi, ada yang tidak bermimpi. Kalau bermimpi mata dohir terpejam, tapi mata hati bisa melihat sesuatu. Bermimpi ketemu ini, ketemu ini. Ini biasanya buah dari wasilun. Tapi buah dari majdubun, laksana orang tidur, orang mimpi, tidak mimpi. Jadi sudah nggak tahu apa-apa. Aku tanya, orang tidur niku wajib sholat badan syariat?
Halo. Kula goleki hukum ning fuqaha, hukum syariat wong tilem, termasuk wong semaput, termasuk wong gila niku mboten kewajiban salat. Secara zahir lho ya. Secara syariat lho nggih. Kalau hukum salat iku gak terbebani kewajiban bagi dirinya, apalagi poso. Ya mboten enten hukum. Tapi kita tidak tahu beliau-beliau yang hatinya tenggelam di dalam makrifatullah itu salate sak detik mboten ditinggalno kok. Salat ruhaniyah niki lho maksude, mboten jasmaniyah. Ya niki sing kula sebut wassalatil wusta. Kalau dalam ilmu sejati itu disebut salat daim. Daim iku langgeng. Pun. Dadi monggo Pak menawi jenengan nderekake teng mriku nggih niku wau. Tapi sampean sudah tidak ada lagi hitung-hitungan ambek Allah mboten asal. Kayak apa? Bojoku tak tinggal kok mangan apa ya? Anakku ya apa? Enggak boleh hitung-hitungan. Sampean harus masuk dalam satu dawai Allah ngeten, hetah. Apa perkara sing wis tak tandangi? Ora usah aku melok-melu nandangi. Padahal perkara sedaya sing nandangi sinten? Gusti Allah toh. Gini ku maksudnya at-tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Nek wis duduk sampean wonten mriku wis enggak ada hitung-hitungan. Nggih. Wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanglet Gus, masalah teng Quran niku Gusti Allah dawuh, tapi langsung terjemahane mboten napa-napa Gus. Mboten napa-napa. Terjemahane ngenten, wae golongan jin dan menungso sekali-kalian kalian tidak akan bisa sanggup menembus langit dan bumi kecuali dengan pertolongan Allah. Terus pertanyaannya ada apa? Ada rahasia apa? Ada ilmu apa yang ada di langit dan di bumi? Terus pertanyaan yang kedua, saya mohon izin untuk mengamalkan bismillah. Sebelum mengamalkan saya mohon untuk diterangkan bab masalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Sampun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia di balik alam muhadharah dan mukasafah. Samawati wal ard. Kalau ini saya terjemahkan makom, berarti makom muhadharah dan mukasafah. Kan ada 3. Yang satunya musyahadah. Lawang di dalam muhadharah mukasafah jikalau tidak ada pertolongan Allah, makhluk itu bisa melakukan menembus, apalagi di makom musyahadah. Muhadharah itu alam apa tak? Alam kasunyatan ini. Cara jenengan melaku gak ditolong Allah dilakokno saged mlaku dhewe. Mboten saged ta? Berarti muhadharah itu istilah alam dunya niku lho. Fil ardi. Jadi kita makhluk di dalam alam kasar ini sebetulnya itu tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah. Artinya sesungguhnya apa yang terjadi datang kita itu mah seakan-akan kita kok sebetulnya. Asli ini Gusti Allah. Padha ngeten.
Kula mlaku ngidul, ayang-ayang kula melu ngidul, ngalor ya mlaku ngalor. Ayang-ayang tak ibaratno al-kaunu minal mukawwanat, makhluk dari beberapa makhluk. Lah wujud kula tak minangkokno Gusti Allah. Asline gerake sing duwe gerak iku ayang-ayang napa kula, Pak? Kula toh? Kula asline gerak kula. Berarti gerake ayang-ayang asline gerak kula. Ngoten lho. Gerake makhluk iku asline gerake Allah. Dateng makhluk iku mah seakan. Makanya Rasulullah ketika bicara tentang ihsan, sampai tinggalilah. Anta budallaha ka'annaka, seakan akan kamu bisa melihat wujudnya Allah. Padahal yang melihat wujudnya Allah itu sing wujud itu sendiri. Makanya kalimat manunggaling kawula Gusti itu bukan dua, bukan. Oleh karena gak dijabarno niki lho akhirnya dadine fitnah. Gusti Allah menungso berarti iso dadi siji ambek Gusti Allah. Nah iki persoalannya. Wes. Yang kedua adalah alam mukasyafah yang dihuni oleh gaibnya makhluk. Mukhadharah berarti kasari makhluk, kalau mukasyafah gaibe makhluk sama. Iblis nggodha jenengan, nafsu nggodha jenengan. Niki kan ben saged ditinggali mata dhahir ta Pak ya. Tapi bisa dilihat dengan mata hati atas kewujudannya itu, atas nyatanya iblis atau nyatanya nafsu. Jenengan tidur, mimpi ketemu arwahnya bapak. Padahal meripat merem, kok ketinggal? Itu ada kaitannya dengan ainul basiroh. Nyun sewu. Ini kalaupun tidak ditolong Allah untuk ainul basiroh bisa melihat gaib makhluk, ya ora iso. Lha ngoten maksudnya. Jadi makhluk manusia atau jin tidak akan pernah bisa menembus alam itu jikalau tidak dapat pertolongan Allah. Loh, berarti apa maksudnya? Baik mukhadharah ataupun mukasyafah ini tidak terpisahkan dengan tauhid. Loh ngoten niki. Maksudnya arahnya di situ. Enggak bisa terpisahkan dengan pendidikan dan pengamalan daripada ilmu tauhid. Sebab jikalau terlepas dari ini, dalam makalah tadi dikatakan jikalau seseorang itu tidak menggunakan hukum hakikat, maka akan bermunculanlah dalam hati kita buah sifat-sifat yang Allah cela. Yaitu tadi pengakuan, akhirnya nek cara kula dadi dukun ngono. Ka ono wong sakti nek aku. Ka ono wong sing iso nembus kekarepan berhasil nek dukun kelason. Nah wis. Insyaallah. Yes, itulah Pak faktanya. Yang kedua tentang masalah bismillah. Oke. Mengapa harus diisarahkan bismillah? Kok gak langsung aja? Bukan nama, bukan sifat, langsung wujudnya. Inilah Pak bentuk proses kita innalillahi di dalam syariat dan thariqah. Jenengan maksudnya bismillah itu menembungkan pengertian supaya jenengan iki minggah ke hakikat supaya bisa karepe ngoten. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, Ar-Rahim kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Apa mungkin nama bisa memunculkan sifat? Mboten mungkin.
Yang bisa memunculkan sifat itu adalah mausuf. Sejatine sing wujud, ngoten lho. Tapi mboten ditulis. Keanan di dalam bismillah itu enggak ditulis, Pak. Enggak. Memang seperti itu. Supaya sampean kali kula niki estu gelem terus oleh belajar. Manistada ilman, sing sapa wonge atine iku bertambah ilmune pengetahuane kok ya tambah hidayahe, moko tambah apik. Mengapa ini harus nama? Karena sifatnya syariat dohir. Padahal maksudnya Allah di sini bukan nama, bukan sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Umpama disebut dengan terpaksa, ana. Artine waktu sampean iku melakukan kok pancet ngene. Ana bos. Maksudnya ana iku tadi nggih kan ada huruf 4. Alif, lam, ha. Alif, lam, ha. Jikalau alif se ono mongko disebut Allah nama. Sekarang lame diilangi, alif diilangi, akhirnya dadi lillah. Lam pertama diilangi jadi lahu. Lam kedua dihilangi jadi hu. Hu ilangono. Nyebut apa men? Diam toh? Yo ini yang memunculkan Ar-Rahman dan Ar-Rahman mimdi Ar-Rahim. Ini bukan nama ini, bukan. Apa Ar-Rahman? Nikmatul ijad, nikmatul imdad. Nikmat penciptaan Allah terhadap kita sebagai makhluk dan nikmat yang diberikan Allah kelangsungan hidup jenengan di dunia. Lah nikmatul imdad itu macam dua, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Banyak orang yang mencari ini aja. Ini diberikan Allah entah orang yang mukmin atau wong kafir. Semuanya dikasihkan. Tapi kalau Ar-Rahim hanya diberikan oleh orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Mukmin yang sudah menjadi muhsin. Inilah cara imannya sudah menjadi ihsan, makrifat. Ini baru connect. Makanya yang pondok ini kok dimaknani Ar-Rahmanu kang welasasin dalam dunia. Baik wong iman utawa wong kafir nindunya lho kebutuhan dunya. Tapi Ar-Rahim nikmat kang bloko dikasihkan orang yang mukmin tok. Ya surga maksudnya rahmat. Namun sebatas itu kita memaknani. Padahal ini sudah terjadi pada diri jenengan. Apa? Seluruh kebutuhan jasmani ini adalah nikmatul imdad sing sifate iku sing gak kekal. Mboten kekal. Nyangan nafas kekal lah kira-kira.
meripat bisa nyawang kekal, telinga bisa mendengar mboten kekal, suwi tambah tuwek tambah kopoken. Budek kados kula ngeten iki. Sondok budek pun. Meripat kula niki gawe maca kitab. Nek mboten gawe kaca Sulukutu nggih mboten ketinggal, Pak. Omane cawilik cilik ngoten. Ya nek waktu umur 30 selawe cawetha ngoten iki. Berarti mboten kekal. Terus Ar-Rahim sing nikmatul imdad yang kekal itu yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum, berangkat dari ilmu ngamal istiqomah. Berarti jenengan ketika membaca bismillah ruhaniyah sampean kali kula niki mboten mlajengi ning sifat atau ing nama kosong wau. Berarti bentuk sampean kali kula ana pangrasa sebagai penghantar ruhaniyah bisa ketemu Allah, itulah nikmatul imdad sing kekal yang disebut haqqatuqatih atau takwa tadi. Niku Ar-Rahim. Sampai kapanpun boten saged ilang niku Pak niku. Boten saged ilang. Lah Gusti Allah dawuh walaupun iku nikmatil imdad Ar-Rahman wala tansa nasibaka minad dunya, ya aja kok tinggalno bagiamu ning donya iku. Berarti jenengan nggih sampean nikmati. Di tengah-tengah sampai nikmati itulah gandeng dengan nikmatul imdad sing kekal niki. Pun gini ku antenge wong ketemune wonten mriku pun. Senajana walaupun jenengan posisi keadaan gak duwe ati jenengan mesti bahagia. Tapi walaupun jenengan dunyane mewah, ati sampean gak iso bahagia jikalau Ar-Rahim itu tidak Anda dapatkan. Justru malah khawatir. Khawatir apa? Melarat. Sing dodolane lawaris omsete akeh, khawatir apa? Kelangan pelanggan. Kadang-kadang niku terjadi sepi, akhirnya melayuni nang wis sak gelak-gelake Pak Bu kula niki diparani wong, piye rame maneh Gus. Nek terus-terusan ngeten kula mboten saged nyicil bank ya ngono. Hati inote mboten imbangi. Dhisik lancar. Sampeyan eling dhisik kula mriki sampeyan gawani ngene ngono. Iya. Saniki sepi Gus. Terus kula dukun, kula tadi dukun ya. Kula piyambak nggih pekok ya. Ngomong ngene. Ya, tak balik nemane tak case HP-mu minangka HP. Wani bayar semene ya. Siap Gus. Oke Pak. Karo mah tak dandani, tak cas Pak. Bengi niku. Lho tenan. Rame maneh. Lho golek duit gampang toh? Sak njeplaki cocot. Insyaallah. Makan disebut dukun nek gak udu ya gak rukun. Lah inilah masih banyak di antara golongan kita manusia yang terjebak di dalam pusran seperti ini. Akhirnya kita susah mendapatkan nikmatul imdad yang sifatnya itu adalah kerohaniah Ar-Rahim niki. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi walaupun lesan bersyariat ngucap bismillahirrahmanirrahim, tapi berhubung hakikat sampean iku sudah sampai pada hilangnya huruf 4 tadi, diem, sing diem iki ruhaniyah, sing diem iku hati. Ngoten maksudnya. Baru di situ akan muncul Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pun ganti Ibu ada.
Ada mboten Bu? Mboten. Bapak masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe tanglet masalah kolwat. Di waktu kolwat, kula niku kepanggih kali kula disumerepi kados alam niku kados alam keemasan. Dalam arti ini warna niku kuning kados kemerah-merahan. Diketahui cahaya. Mboten waktu tengkolwan gitu, kula semer kula kiambak gitu. Dalam posisi niku teng alam kados pripun kados keemasan ngoten Mas. Antara kuning dan merah keemas-emasan ngoten. Lajeng kula tangletaken niku alam nopo? Lajeng pertanyaan kula sing kaping kalih ngeten Gus. Kula sering ngraosaken di waktu kadang-kadang waktu nopo? Waktu zikir, waktu sholat, waktu teng peken teng pundi mawon gitu. Niku ngraosaken kados teng sholat gitu. Niku tanpa kula sadari seakan-akan kados napa nggih boten seakan-akan memang medal iluhipun rasa nelongso terus medal iluh kados pripun mboten nangis lho wis nggih. Waktu zikir nggih kadang-kadang ngraosaken rasa ngoten niku. Lajeng teng peken nyawang tiang-tiang gitu. Lah kula niku kadang-kadang niku kados tiang sing sadian boten payu gitu kan. Teng batinku seakan-akan nangis Gus. Rasa welas gitu. Sering-sering rasa niku timbul teng napa teng ngene kula kados rasa seneng, rasa susah yang tanpa sebab munculin ku kiambak. Lah sing kula tangletaken niku rasa napa? Kaping 3 gitu sesuai kali petunjuk gitu. Kula nate kali jenengan kali lare alit lenggah-lenggah ngoten waktu niku bahas napa mboten semerap gitu. Terus sing kula tangletaken sak bibare acara niki kula nyuwun wedal sekedhik mawon Gus. Kula nyuwun babagan mengke diterangkan secara 4 mata mawon. Diterangke babakan sampean getaken Pak kula rada budheg mboten krungu. Nggih. Halo. Yang ketiga Gus, sesuai dengan apa petunjuk, kula kali jenengan niku lenggah gitu. Terus niku mbahas napa mboten semer kula waktu supaya enten lari alit. Nah, lajeng kula sing sesuai dengan kali petunjuk niku kula mengke sak bibari acara mriki gitu. Kula nyuwun waktune sekedap kali panjenengan sekedap mawon. Enten unek-unek sing kirane disampaikan 4 mata Gus, sekedap mawon Gus. Sampun niku mawon Gus. Sing nomor 3 sampean gadah nomor WA kula. Nomor WA mawon. Jawabane nomor 3 lewat WA mawon. Pun pertama terkait waktu kholwat. Jenengan ditemukake awak dhewe jenengan dengan beberapa warna yang seperti itu. Terus di situ apakah ini yang dimaksud? Bapak Ibu, jikalau pada saat itu di dalam diri jenengan itu masih ada pengakuan diri, walaupun ketinggal wajah sampean rupa apa wae iku masih proses di dalam kasaf. Hati-hati. Jikalau dalam hati sampean itu masih ada pengakuan diri makhluk. Pun itu yang pertama. Kedua, rasa apa sing tak rasakno di dalamnya itu ono welas kasih, sayang, seneng, susah.
Sama sebetulnya, kembali kepada hati kita. Apakah hati kita itu duduk di takholi apa di tajalli? Kalau duduk di takholi berarti sakjroning rasa itu ono pangrasa keakuan diri, maka ini yang perlu kita tumbangkan. Maka ini masih didominasi kita dengan sumber-sumber dari kepentingan nafsu. Tapi jikalau sak lebeti rasa iku mau keakuan jenengan tidak ada, malah keakuan Allah, pertanyaane rasa apa iki? Yaiku sing disebut rasa sejatine rasa, yaiku rasa sejati. Gini ku hidup. Ingat, dalam sebuah teori, di dalam badan itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada nur atau kok nur? Iman atau rasa. Rasa. Di dalam rasa iku ana nur utawa cahaya. Di dalam cahaya itu ada hidup atau Allah. Lah posisi kita ada di mana? Kalau kita itu melihat cahaya, kalau di dalam hati itu masih takholi, berarti belum bisa menempati yang disebut alam ma'rifat tadi. Belum. Sampai kelihatan cahaya, entah warnane kaya apa, wujud sampai keemas-emasan itu sama. Jenengan melihat sama. Terus dalam diri jenengan sudah ketiadaan keakuan diri, maka itulah yang disebut rasa kang sejati, sing disebut hidup. Nggih ngenten iki ngelmu tasawuf ilmu bingungno. Tapi nek jenengan purun nglampahi mboten bingung kok. Nek seputar ngilmu nggih sik bingung, Pak. Sama dengan gini, sampean tak kabari, katakanlah sampean mboten semerap kula nglebokno gosok penghapus di dalam kopiah. Jenengan tak kabari, Pak Bu, di dalam kopiah iki ada penggosok. Sampean gak roh. Modal sampean iman percaya karena tak kabari. Iki iman sik ugil-ugil, Pak. Mboten saged tes percaya 100% atau dikatakan ihsan, mboten saged. Ilmu apapun yang berkenaan dengan sirul makrifat yang kula gelar, yang dulu tidak ada yang mau menggelar, sekarang digelar, banyaknya bagaimanapun, jikalau jenengan tidak jenengan praktek dan buktikan, gisik tetap iman kita ugal-ugil. Kudu sampean meraktekno dengan tujuan membuktikan bahwasannya di dalam gosok ini, di dalam kopiah ada gosok. Bahkan ini fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Di dalam dan di luar dunia niki ana wujude Allah, buktikan. Akhirnya kholwat, zikir di bawah. Kalau sudah dihilangkan, ngeten niki wonten mamanga sampean. Mboten enten wis. Sekecil biji sawi enggak ada kemamangan kalau ini selain Allah, selain gosok gak mungkin. Oh onde-onde gak mungkin. Oh jemblem mboten mungkin. Karena sampean langsung berinteraksi. Kalau sampean sudah di makrifat gak mungkin sampean mengatakan sing ngaji kelason, yang melakukan aku makhluk ABCD, mboten mungkin, Pak. Karena iman sampean kalau sudah di hakul iman yang sudah ihsan, mboten saged apapun menghalangi jenengan, mboten saged untuk beralih iman selain Allah, mboten saged. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pun ngaten mawon niki wekdal nggih dibagi-bagi, nanti
Bagi Bapak yang bertanya tadi nanti lewat WA aja Pak Bu. Pak nanti nopo sing perlu sampai akhir sampai tulis ning WA, nanti insyaallah ku jawab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan seluruh apa ilmu yang sudah Allah berikan menjadi satu ilmu ingkang manfaah fitini wa dunya wal akhirah kulluhum ajmain. Al-Fatihah.